Selamat sore, kembali lagi ya dengan kuliah online melalui penjelasan video dan audio. Oke, sekarang kita ada di pertemuan ke-10, melanjutkan dari yang pertemuan yang lalu itu terkait dengan uji-uji statistik ya. Nah, di pertemuan 10 ini kita membahas tentang tips praktis statistika. Oke, ada beberapa istilah yang harus Anda ketahui gitu kan ya. Dan kita udah pernah bahas juga di sebelum UTS, ada data nominal, ordinal, interval, kemudian ada sampel, ada populasi, dan ada kurva normal gitu kan ya. Kalau sampel itu bagian dari populasi, sedangkan populasi sendiri itu ya objek penelitian itu sendiri gitu kan ya. Sedangkan kurva normal ini adalah kurva yang kita dapatkan setelah kita mengambil data. Misalnya kita mengambil data terkait kecemasan, kemudian kita membuat distribusi frekuensinya gitu kan ya. Nah, nanti kita akan tahu apakah data kecemasan yang kita ambil itu membentuk kurva normal atau tidak gitu kan ya. Kalau misalnya normal berarti kan yang kecemasannya sedang itu lebih banyak daripada yang kecemasannya tinggi dan yang sangat rendah kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ya ini patokan membedakan jenis data ya. Misalnya kalau nominal itu untuk membedakan secara fisik gitu kan ya. Misalnya laki-laki, perempuan kayak gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya ordinal itu untuk membedakan besaran dan apakah itu lebih bagus gitu ya, lebih besar daripada yang lain. Misalnya ranking gitu kan ya. Nah, kemudian ya ranking di kelas gitu kan ya. Nah, kemudian ada kalau misalnya memiliki banyak unit gitu kan ya, itu dikatakan interval gitu kan ya, karena unitnya terdiri dari berbagai macam faktor gitu. Nah, ada pertanyaan gini misalnya, berapa jumlah sampel minimal dalam penelitian atau statistik kuantitatif? Ya, ada yang mengatakan dari Azwar itu jumlahnya adalah 30 minimal gitu kan ya. Tapi asumsinya adalah semakin banyak semakin bagus, kira-kira seperti itu. Nah, untuk bisa menentukan minimal atau tidaknya gitu kan ya, itu kita berpatokan pada taraf signifikansi kalau dalam uji statistika gitu kan. Anda pernah tahu taraf signifikansi 0,01 atau 1% kesalahan gitu kan ya. Kalau misalnya 0,05 ya 5% dan seterusnya. Tentunya dengan taraf signifikansi yang lebih kecil gitu kan ya, atau error yang lebih kecil itu membutuhkan subjek yang banyak gitu kan ya. Nah, ini adalah contoh dari table Crenji untuk menentukan ukuran sampel minimum. Kalau misalnya n-nya itu memang hanya 10 gitu kan ya, mungkin subjeknya itu unik ya. Misalnya subjeknya itu orang-orang yang akan divonis mati gitu kan ya, itu kan nggak banyak misalnya kayak gitu ya. Ataupun ya mungkin subjek-subjek dari penelitian-penelitian yang unik gitu kan ya. Kalau misalnya memang harus kuantitatif gitu kan, nah misalnya hanya 10, nah itu dilihat taraf signifikansinya berapa ya. Nah, itu sepertinya tidak terlalu berubah ya. Mungkin agak berubah di N atau jumlah populasinya itu yang 15. Anda bisa lihat yang di 15 itu, yang di sini. Nah, kemudian ada yang misalnya 100. Nah, kalau 100 di taraf signifikansi yang 0,01 atau taraf kesalahan 1% itu 87 orang gitu kan ya sampelnya. Nah,
lebih banyak daripada yang 5% gitu kan. Kalau 5% lebih sedikit gitu kan, 78. Dan kalau yang 10% artinya ada error 10% itu hanya membutuhkan 73 sampel saja. Nah, sekarang terserah Anda mau mana taraf signifikansinya, tapi yang paling banyak digunakan itu adalah yang 0,05 gitu ya. Alasannya kenapa ya? Karena di tengah-tengah gitu kan ya. Tidak terlalu banyak errornya dan tidak terlalu strict juga gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya subjeknya banyak, misalnya siswa, itu kan banyak mudah dijumpai gitu kan ya. Terus kemudian misalnya mahasiswa gitu kan, nah, itu juga mudah dijumpai. Misalnya ada ribuan gitu kan ya. Silakan aja minimumnya berapa gitu kan ya. Kalau misalnya Anda populasinya itu ada 1000, kan nggak mungkin juga ya kita meneliti 1000 orang gitu kan ya, atau 3000 orang misalnya gitu. Nah, kita ambil taraf signifikansinya saja berapa, misalnya 0,5, jadi kita hanya uh, membutuhkan hanya 312 sampel ini saja. Oke, kemudian untuk teknik selanjutnya selain melihat tabel Crenji, kita juga bisa menggunakan rumus Lovin. Nah, rumus Lovin ini untuk menentukan ukuran sampel minimal jika diketahui ukuran populasinya. Nah, ini jika diketahui. Kalau misalnya kita nggak ketahui kira-kira berapa gitu ya jumlahnya, kita nggak punya data yang pasti gitu kan, terkait jumlah remaja misalnya, itu pakai tabel itu tadi aja Crenji. Tapi kalau kita misalnya tahu ukuran populasinya itu berapa pastinya, nah kita bisa menggunakan sampel Slovin. Misalnya kita hanya menggunakan mahasiswa semester 8 yang ada di Fakultas Psikologi Widya Mandala, Universitas Widya Mandala misalnya kayak gitu ya. Nah, misalnya jumlahnya itu ada 200. Nah, gitu kan ya. Jadi kita bisa hitung gitu kan ya untuk sampelnya itu seperti apa jumlahnya. N kecil itu adalah sampel, N besar itu adalah populasi. Jadi rumusnya adalah untuk mencari sampel N besar dibagi 1 plus N, kemudian taraf signifikansinya berapa di kuadratkan gitu kan ya, di pangkat 2. Nah, itu contohnya misalnya gini, ada 1000 gitu kan dengan taraf signifikansi 0,05, dan misalnya B ada 45.250 dengan taraf signifikansinya 0,01. Cara menjawabnya bisa Anda lihat di sini. Kemudian ketika ditemukan hasilnya, misalnya untuk yang jawaban A itu hasilnya ada 285,7143, itu dibulatkan ke atas gitu kan ya. Begitu juga yang dengan namanya populasi 45.250 itu mendapatkan 8.190,045 dibulatkan ke atas juga gitu kan ya. Jadi didapatkan ada yang jawaban yang A itu ada 286 sampel, dan yang B bisa ditemukan didapatkan hasil 8.191 sampel gitu. Nah, kadang-kadang kita juga harus hati-hati dalam membaca data gitu kan ya. Misalnya ini ada 7 dari 10 wanita Indonesia mengalami osteoporosis. Nah, ini diambil dari berapa sampelnya gitu kan. Itu harus kritis kita. Semakin banyak sampel berarti semakin valid gitu kan ya. Artinya semakin akurat kita bisa menyebutkan seperti ini gitu kan. Kemudian juga hati-hati dalam membandingkan dua kelompok yang memiliki ukuran yang berbeda. Ini ada satu contoh yang sering jelaskan juga kan ya. Misalnya pada tahun 2010 jumlah penduduk yang meninggal di New York, Amerika sebesar 70.000, sedangkan jumlah penduduk yang meninggal di Ogasik, Alaska sebanyak 22 orang. Dengan demikian Alaska lebih aman ditinggali dibandingkan dengan di New York. Ya, kita lihat dulu ya penduduk New York itu ada berapa gitu kan ya. Dan di Alaska itu kan sepi gitu kan ya. Kalau kita lihat secara demografi, Alaska itu jarang ditempati oleh orang. Sama saja dengan kita membandingkan data tentang pandemi COVID-19 ini ya. Misalnya di Cina yang meninggal karena COVID-19 ini ada 3 ribuan misalnya gitu kan ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu
ada berapa ratusan atau puluhan saya lupa. Nah, terus kemudian dibandingkan dengan yang ini apa namanya terkena yang positif gitu kan ya. Jadi perbandingannya yang positif dibanding yang meninggal gitu kan. Yang meninggal dibandingkan yang dengan yang positif gitu kan. Nah, itu maka persentase di Indonesia menjadi lebih besar gitu kan ya. Jadi mungkin hati-hati dalam membandingkan dua kelompok yang memiliki ukuran yang berbeda. Oke. Kemudian berhati-hati juga dengan ukuran sampel yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Misalnya, survei yang kami lakukan membuktikan bahwa 33% responden yang kami tanyai menyatakan bahwa mereka setiap pagi mendengarkan radio WFMF. Ini juga harus kita kritisi gitu kan ya. Artinya 33% ini dari berapa orang, dari berapa responden yang ditanyai gitu kan ya. Kalau cuma 10 orang, ya berarti kan cuma 3 orang aja yang menyatakan gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya banyak, maka kita bisa melihat generalisasi data tersebut gitu kan. Nah, teknik-teknik statistik itu ada uji korelasi, uji beda gitu kan. Kalau uji korelasi, kalau misalnya menggunakan statistik parametrik yang sudah kita bahas minggu lalu gitu ya, ketika data normal kita menggunakan persen gitu kan ya, atau persen product moment itu ya. Kemudian kalau misalnya non parametrik kita menggunakan Spearman Brown. Nah, kemudian untuk uji beda ada 3 cara gitu kan ya. Misalnya membandingkan dua kondisi dalam satu kelompok, itu kita bisa menggunakan paired sample t-test atau lebih familiar disebut dengan t-test gitu kan. Kemudian kalau membandingkan kondisi dua kelompok itu independent t-test ya, karena ada dua kelompok yang independen gitu kan. Kemudian ada beberapa kelompok, kalau kita mau bandingkan ya minimal ada 3 gitu kan ya, dan satu dependent variable, itu kita menggunakan one way ANOVA gitu kan ya, atau one way between group ANOVA gitu ya, atau ya pokoknya kita pakai ANOVA gitu ya, lebih familiarnya seperti itu. Contoh-contohnya ya, misalnya membandingkan dua kondisi dalam satu kelompok, misalnya membandingkan tingkat kecemasan pada siswa gitu kan, kelompoknya ya hanya siswa saja gitu. Nah, ini bisa menggunakan t-test gitu kan. Kemudian kalau independent sample t-test ini membandingkan dua kelompok, misalnya kelompok laki-laki dan perempuan, atau misalnya dua kelompok pegawai negeri dan pegawai swasta, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan misalnya tingkat kedisiplinannya gitu kan ya. Kemudian kalau pakai ANOVA itu satu independent variable tapi minimal punya 3 kelompok gitu kan ya. Dan satu dependent variable gitu kan ya. Ya misalnya ada 3 kelompoknya ini ya, kelompok guru TK, SD, dan SMA misalnya gitu kan ya. SD, SMP, SMA misalnya gitu. Nah, ini ada 3 kelompok, kemudian ya terserah mau independent variabelnya apa dan dependent variabelnya apa gitu. Kemudian uji beda yang lain itu misalnya satu independent variabel tapi minimal punya 3 kondisi dan satu dependent variabel. Nah, 3 kondisi ini juga disebut dengan 3 kelompok gitu kan ya. Misalnya kondisi ringan, medium, dan berat misalnya kayak gitu ya. Misalnya terkait dengan berat badan gitu kan ya. Jadi ini kita bisa menggunakan one way repeat measure ANOVA. Kemudian uji pengaruh. Kalau uji pengaruh ini bisa menggunakan non-eksperimen ya. Jadi uji pengaruh tapi yang non-eksperimen menggunakan analisis regresi. Jadi ini memprediksi pengaruh satu independent variable terhadap satu dependent variable gitu kan ya. Dengan menggunakan konstanta gitu kan ya, dan koefisien regresi. Nah, itu untuk uji pengaruh, misalnya pengaruh
uh, kecemasan terhadap prestasi gitu kan ya. Nah, uh, itu bisa kita lakukan dengan non eksperimen ya, dengan menggunakan analisis regresi ini tadi atau ANAREG. Nah, ini ada beberapa rumusan gitu kan ya. Kapan kita menggunakan parametrik dan kapan kita menggunakan non parametrik. Jadi kalau misalnya non par itu lebih banyak gitu kan ya daripada parametrik. Kalau parametrik itu hanya untuk independent sample t-test, paired sample t-test, one way between ANOVA gitu kan ya, atau one way repeat measure ANOVA. Tapi kalau non parametrik bisa banyak ya. Ada chi-square untuk goodness of fit, ada chi-square untuk independent, ada kappa, Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test ini ketika membandingkan ya alternatif ya, kalau misalnya t-test ini datanya tidak normal, kita menggunakan Mann-Whitney gitu ya. Kemudian kalau paired sample t-testnya datanya tidak normal, kita menggunakan Wilcoxon gitu dan seterusnya. Jadi ingat bahwasanya parametrik itu untuk data yang memiliki distribusi data normal, sedangkan non parametrik itu kata kuncinya adalah yang tidak memiliki distribusi data normal. Oke, sekian aja. Nanti ada assignment yang harus Anda kerjakan, mungkin terkait dengan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore.